terakhir kita halaman 56 52 lagi akan datang pada babnya faedah azimah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i was salihin. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Saudara-saudara jamaah Gerakan Cinta Masjid Kabupaten Karimun beserta seluruh jamaah salat Isya Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian akhlak yang merujuk kepada Al-Lubab daripada Hawamis Syarus Salikin halaman 52, dan lagi akan datang pada babnya faedah azimah. Ini faedah yang amat besar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa berkehendak hafaz segala ilmu halus dan kasarnya, maka hendaklah disurat pada bejana yang suci akan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamar bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan la tataharrak bihi lisanika litaj'ala bihi inna 'alaina jam'ata wa qur'anuh fa idza qara'nahu fattabi' qur'anuh thumma inna 'alaina bayanuh bal huwa qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Kemudian dihapuskan dia dengan air Zam-Zam. Kemudian diminum, niscaya hafaz ia akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang mulia itu mujarrab. Mujarrab artinya terkabul. Kata siapa ini? Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirruhu, barang siapa ingin hafaz setiap yang dia dengar dan yang dia lihat, hafaz, ingat dia, tulislah ayat ni.
Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa berkehendak hafaz segala ilmu halus dan kasar, maka hendaklah disurat pada bejana suci. Disurat artinya ditulis. Pada bejana artinya mangkok. Mangkok. Suci tentu mangkok yang bersih, suci. Tulisnya di mangkok itu. Dari dinding ke dinding. Tulis. Ini tadi. Ar-Rahman tadi. Tulis. Lepas tu masukkan air zam-zam. Kocek-kocek sehingga hilang tulisan tu, larut di dalam air zam-zam. Minumlah. Tentu saja ini sifat 20 dah ada duluan ya. Kalau tak belajar sifat 20, begitu nanti makbul, yang hebat adalah tulisan ni. Allahnya tinggal. Padahal mustinya Allah yang membikin orang ni hafal setiap yang dia lihat dan dia dengar. Ikhtiarnya, usahanya, apa yang dicakapkan Imam Ghazali dikerjakannya. Bukan mangkok tu yang hebat, tulisan tu yang hebat. Di tempat yang kita patuhi cakap Imam Al-Ghazali tadi, di situ Allah datangkan apa? Mujarrab, makbul. Dua hal yang harus hadir. Pertama, kaifiat, cara. Cara ni dari siapa dapat? Imam Ghazali. Kaifiat itu namanya, cara. Yang kedua, hakikat. Apa hakikat? Allah. Hakikatnya yang bikin hafal apa? Allah. Bukan air zam-zam, bukan juga tulisan, bukan juga mangkok. Bisa itu ya? Hati-hati, jangan tergelincir. Ada banyak orang tergelincir. Ini sama dengan pergi ke rumah dukun. Pak dukun, tolonglah ubati dulu anak saya ni, diganggu setan. Nah, datang dukun, diobatinya lah. Dah, sembuh. Yang hebat apa ini? Baca-bacaan dukun tu? Atau dukun tu sendiri? Apa yang hebat? Tidak ada kehebatan pada makhluk. Hanya kita disuruh berusaha, kita jalankan usaha. Di saat kita jalankan usaha, Allah datangkan mujarrab. Apa tadi mujarrab? Makbul. Allah datangkan mujarrab. Jadi kalau nanti tak didatangkan Allah mujarrab, marah tak? Marah tak? Tak ampuh ini, saya dah cuba. Iya ke? Iya. Tak payahlah, saya dah cuba. Ini orang tak belajar sifat 20. Memang dia harapkan ini yang membuat mujarrab, bukan Allah. Makanya tak ampuh. Tak ampuh ini, saya dah cuba dah. Baik. Kemudian dihapuskan dia dengan air zam-zam. Kemudian diminum, niscaya hafaz ia akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya, dengan berkat segala ayat yang mulia itu mujarrab. Dan kata apa itu? Al-Kalabi. Kalabi ini apa namanya itu? Seorang sahabat yang cerdik, yang cerdas. Al-Kalabi, namanya Dihyah Al-Kalabi. Ditulisnya di sini Kalabi saja ya. Tahulah kita itu maksudnya. Dan kata Kalabi, ada bagiku anak tiap-tiap membaca ia akan suatu daripada Quran, lupa ia. Maka melihat aku di dalam tidurku akan orang yang berkata bagiku, surat olehmu akan Ar-Rahman 'allamal Quran, hingga akhir barang yang terdahulu sebutannya. Maka aku perbuat akan dia bagi anakku.
maka hafaz ia barang yang didengarnya, maka memuji aku akan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesaksian siapa? Al-Kalabi, seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalabi. Dia bercakap, cakapnya itu dibukukan di dalam kitab tarikh. Salah satu pengarang kitab kita mengambil cakapnya itu. Ini bukan Kalabi sebelah rumah awak ini. Ini sahabat Nabi yang pernah diserukan Nabi. Siapa yang ingin doanya makbul, pakai doa orang ni. Siapa ini? Al-Kalabi. Siapa yang ingin melihat wajah kawan dekatku di surga, tengok muka orang ni. Siapa ini? Dihyah Al-Kalabi. Ini bukan sahabat sembarang-sembarangan ini. Ini yang bercakap. Aku ada anak yang bebal, kata si Dihyah. Anakku ada bebal. Disuruh menghafal, kejap je lupa. Maka, apa katanya? Maka melihat aku di dalam tidurku akan orang yang berkata bagiku, tulis surat olehmu, artinya tulis ini. Dalam tidur Dihyah, dia bermimpi, datang orang mengajari dia, tulis surah Ar-Rahman ni di mangkok, bagi minum anakmu itu yang bebal tu. Maka aku kerjakan, aku berkata bagiku, surat olehmu akan Ar-Rahman alam Al-Quran hingga akhir barang yang terdahulu sebutannya, maka aku perbuat akan dia. Bagi anakku, hafaz ia barang yang didengarnya. Sejak aku buat itu, anakku itu apa saja dia dengar hafal. Kata siapa? Dihyah Al-Kalabi. Kalau apa saja didengar hafal, maknanya apa itu? Scanner itu, atau rekaman itu, tape rekam itu. Apa je lewat di situ direkamnya. Problemnya bukan ketika makbul, problemnya ketika tidak makbul. Di situ pecah hati. Supaya tak pecah hati, bekali diri anda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang diminta orang mukmin dengan husnuzan, baik sangka kepada Allah, dan belum dibagi Allah kepadanya di dunia, itu artinya tengah ditabung Allah agar dibagikan Allah kepadanya nanti di akhirat. Jadi orang yang tak dapat apa yang dimintanya di dunia, jangan kecil hati, jangan berhenti. Udahlah, saya cuba 3 kali, tak ada nampaknya. Itu Allah ingin melihat kita berlama-lama dalam meminta kepadanya. I'lam, ketahui olehmu bahwasanya hadis yang dhaif itu tiada seyogianya diihtimal akan dia, kerana bahwasanya hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dengan dia pada fadilah amal, seperti kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tanbih Al-Akhyar. Bermula hadis yang dhaif itu jadi hujjah pada segala fadilat amal dengan ittifaq ulama, seperti barang yang tersebut di dalam syarah Muhazzab dan yang lainnya. Apa yang dicakapnya, tuan-tuan, hadis-hadis tentang fadilat itu banyak yang datang dari hadis dhaif. Boleh ke tak boleh beramal pijakannya, dasarnya hadis dhaif? Boleh, sepanjang amal itu masalah fadilat, bukan masalah usul. Masalah usul tak boleh. Datang orang zaman sekarang yang kering kepalanya, setiap yang dhaif jangan ambil. Nanti agama ni jadi tak bervariasi ini agama ni. Kering juga ini agama ni. Kalau dibuang hadis-hadis dhaif, maka agama ni kering.
Karena hadis dhaif disepakati ulama sah menjadi pijakan atau dalil untuk mengamalkan fadilat. Yang tidak boleh untuk menjadi pijakan atau dalil dalam usul, dalam perkara-perkara usul, perkara-perkara akidah, tauhid. Adapun pada hukum seperti halal dan haram dan jual beli dan nikah, talak umpamanya, maka tiada boleh diamalkan melainkan dengan hadis yang sahih untuk menjelaskan haram, halal dan seterusnya. Kata Imam An-Nawawi di dalam Azkar, seyogianya bagi orang yang sampai kepadanya suatu sampai kepadanya suatu nazar pada fadilah amal begini-begini, bahawa ia kerjakan dengan dia, dan jikalau sekali-sekalipun supaya ada ia daripada ahlinya. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Apa itu Al-Azkar? Al-Azkar adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang membicarakan tentang fadilat-fadilat zikir. Al-Azkar itu 4 mazhab mengamalkannya. Imam Nawawi itu bermazhab Syafi'i. Tapi yang menjadikan Al-Azkar itu sebagai pedoman dalam beribadat bukan orang bermazhab Syafi'i saja, orang bermazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa sampai akan dia daripada Allah Ta'ala kelebihan suatu, maka tiada ia membenarkan dia, tiada mencapai akan dia, yakni kelebihan itu tak dapat dirasakannya kelebihan itu. Kalau datang kepadanya informasi dari Nabi, baik merupakan fadilat-fadilat, tapi tak dikerjakannya, maka dia telah mengabaikan keuntungan dalam hidupnya. Contoh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunat memakai baju yang sebaik-baiknya dan berwarna putih di hari Jumat. Orang ni hari Jumat tak memakai baju yang sebaik-baik yang ada dan tak memakai yang berwarna putih, maka orang ni luput daripada merasakan fadilat itu besok di akhirat. Jadi kesal, jerit-jerit kesal, aduh, kenapalah dulu tak aku kesal, nyesal. Jadi yang paling kuat sesalan bagi orang yang di dunia ini, mampu dia mengambil suatu fadilat, datang kepadanya kemampuan mengamalkan satu fadilat, tapi tak dibuatnya dulu waktu di dunia. Seperti menutup kepala keluar rumah. Itu ikhtilaf ulama. Sebahagian kata wajib, sebahagian kata sunat saja. Menutup kepala di luar rumah. Jadi ada orang yang mampu menutup kepalanya di luar rumah, tapi dia tak tutup. Itu sesuatu yang dijerit-jeritkannya itu di akhirat. Menyesalnya itu, sesalnya itu. Itu namanya tafdil, fadilah. Mengabaikan fadilah. Jadi kalau begitu tak boleh kita buka kepala. Boleh. Karena ikhtilaf ulama, tak sepakat semuanya haram. Kalau tak sepakat semuanya silakan. Karena yang menganggap tidak wajib itu pun bukan ulama calang-calang itu. Ulama yang dipanuti.
Baik, dan kata setengah daripada orang salihin, aku melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurku di sisi Ka'batullah. Maka kataku, ya Rasulullah, telah sampai akan kami daripada engkau bersabda, barang siapa mendengar akan hadis, padanya pahala begini-begini, maka dia amalkan dengan dia, padahal harap akan demikian pahalanya itu. Dan jikalau adalah hadis itu dhaif, batil sekalipun, yakni diberi pahalanya, sabdanya bahkan. Dan demi Buniyatul Ka'bah ini, bangunan Ka'bah maksudnya, Buniyatul Ka'bah ini, bahwasanya ia daripadaku dan aku berkata dengan dia, demikianlah tersebut di dalam Jam'ul Fawaid, wallahu a'lam. Nah, mana tadi? Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur, mimpi lah tu ya. Ingat tuan-tuan, dalam hadis yang dikumpulkan ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, sehingga kesimpulannya bil makna sahih. Apa itu? Kata Rasulullah, barang siapa menjumpaiku di dalam tidurnya, maka dia benar menjumpaiku. Siapa yang menemuiku di dalam tidurnya, dia benar berjumpa dengan aku. Karena sesungguhnya aku tidak bisa diserupai oleh syaitan. Jadi kalau kita jumpai Rasulullah dalam tidur kita, bagi ulama sufi, pertama itu adalah nikmat tertinggi, salah satu nikmat tertinggi yang diberi Allah kepada kita. Kenapa? Karena nikmat terbesar di alam semesta adalah diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke alam semesta. Itulah nikmat terbesar. Maka sepakat ulama sufi semuanya, siapa yang menjumpai Rasulullah di dalam tidurnya, dia telah dihadiahkan Allah nikmat yang terbesar di alam semesta. Satu. Yang kedua, dia pasti berjumpa Rasulullah. Itu bukan syaitan. Kok bisa begitu? Karena dalam hadis-hadis sahih kata Rasulullah, syaitan tidak bisa menyerupakan diri kepadaku. Dua. Yang ketiga, dalam hadis-hadis sahih kata Nabi, amal kamu itu setiap hari dihantar kepadaku. Aku akan memeriksanya, amal umatku semuanya. Bila ku jumpai amal mereka saleh, aku akan membanggakannya di kalangan ahli langit. Siapa itu ahli langit? Para malaikat. Kalau ku jumpai di situ amal taleh, amal jahat, aku mohon ampunkan kepada Allah. Dalam hadis Muslim begitu. Ini mengisyaratkan kita yang lupa kepada Rasulullah sehari, 2 hari, kadang 3 hari, 4 hari, kadang sekali setahun saja baru ingat. Waktu Isra Maulid, disitulah baru ingat. Salatullah, salamullah, sekali setahun. Setiap hari Rasulullah menengok daftar kita di Bukhari dan di Muslim, setiap hari, seterusnya tiap hari ditengok, dihantar kepada Nabi, ini daftar umatmu, termasuk nama kita di dalamnya. Bila ku jumpai mereka mengerjakan amal saleh, aku banggakan kepada para malaikat. Kalau mereka ku jumpai mengerjakan amal taleh, aku minta ampunkan mereka kepada Allah. Okey.
daripada orang salihin, aku melihat akan Nabi SAW di dalam tidurku di sisi Ka'bah, maka kataku, ya Rasulullah, telah sampai akan kami daripada engkau bersabda, barang siapa mendengar akan hadis padanya pahala begini-begini. Ya Rasulullah, sampai ke kami berita, siapa yang mendengar hadis Nabi dibacakan, dia mendapat pahala begini-begini. Ya, betul lah itu, kata Nabi dalam mimpinya ni. Dan jikalau adalah hadis itu dhaif sekalipun, hadis dhaif sekalipun yang dibacakan orang tu, jikalau ada batil sekalipun, hadis batil, karena urusan pendengar tu bukan urusan dia. Hadis ini pangkatnya sahihkah, hasankah, dhaifkah, maqtu'kah, batilkah, bukan urusan pendengar. Kalau ada kesengajaan mengangkat hadis yang batil, itu urusan orang yang bersengaja. Tapi orang yang mendengarkan hadis Nabi dibacakan, kemudian dia tawadhu' di hadapan dibacakan hadis Nabi, dia tidak dikurangi pahala. Itu menunjukkan, mengisyaratkan fadilat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batil sekalipun, yakni diberi pahalanya. Diberi pahalanya. Karena yang mengangkat yang batil bukan orang tu, orang yang mendengar tu bukan, yang membacanya lah, atau yang menulis kitabnya lah. Dan demi Bunyatul Ka'bah, bangunan Ka'bah ini, bahwasanya ia daripadaku dan aku berkata dengan dia, demikianlah tersebut di dalam Jam'ul Fawaid. Jam'ul Fawaid ini sebuah kitab tasawuf yang ditulis oleh Ibnu Arabi, yang dijadikan umat Islam salah satu pedoman yang kokoh dalam menjalankan konsep-konsep tasawuf. Al-Babu Tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua ini menerangkan fadilat la ilaha illallah. Berapa minit lagi ada waktu? Ini la ilaha illallah ni agak panjang waktu ni. Berapa? Ada 15. Bisalah. Ada soalan sebelum masuk kepada bab yang berikut? Belum? Ada? Silakan. Terima kasih Bu ya, berkenaan dengan mimpi tadi. Gimana caranya supaya kita seumur hidup ini bisalah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, selain amalan-amalan untuk bersolawat, apakah ada cara khusus untuk itu? Terima kasih. Dalam hadis, di dalam hadis itu banyak ditulis di kitab-kitab tasawuf, karena dasar hadis itu ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Daud, ada di Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca salawat 1000 kali sehari semalam. Berapa? 1000 kali sehari semalam. Banyak apa sikit? Salawat 1000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak apa sikit? 1000 kali. Ya, kalau dibagi setiap habis salat 1000 bagi 5 berapa? 200. Itu sehari semalam, bukan mesti habis solat tu di atas sajadah tu, sambil jalan pun bisa juga. Ringan apa berat? Tergantung orangnya lah. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1000 kali dalam sehari semalam, maka tidak akan dimatikan Allah dia sebelum ditunjukkan Allah tempatnya di surga. Itu hadis sahih itu.
tidak akan dimatikan Allah dia, tak dicabut dia dari dunia ni sebelum ditunjukkan Allah tempatnya di surga. Itu hadis sahih. Gigitlah itu dengan geraham. Sekalipun belum berhasil, tapi tekad menggigitnya sudah ada. Nanti di tengah jalan kalau bolong dia, bolong maksudnya kecolongan, tak sampai 1000 sehari misalnya. Sekali dapat, sesekali bolong karena rewang, karena main poli, karena apa lagi, macam-macam karena bolong. Bolongnya itu di situ tambal balik, apa namanya, qada. Karena sesuatu yang dah kita jadikan aurat atau wirid kita, sewaktu-waktu bolong, tempel aja, qada aja, tidak apa-apa itu. Ya, itu salah satu yang diamalkan oleh para talabah, penuntut ilmu, ya. Baca salawat 1000 kali sehari semalam. Salawat itu banyak, up to you, tergantung mana yang mudah anda baca. Salawat itu banyak lafaznya. Ada yang datang lafaznya dari Allah, ada yang dari Rasulullah, ada yang dari para malaikat, ada yang dari sahabat, ada yang dari tabi'in, ada yang dari tabi'in dan seterusnya. Intinya salawat itu adalah seperti salawat Ibrahimiyah, ada salawat, ada salam kepada Nabi dan kepada sahabat dan keluarga. Itu intinya. Redaksinya, ikuti redaksi yang mana anda mau. Tentu tidaklah buat sendiri, karena semuanya penggubah salawat itu bukan orang biasa, melainkan para awliya Allah. Di antaranya yang ringan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, salawat Ibrahimiyah. Atau misalnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan seterusnya. Kalau sudah main angka ini perlu yang agak pendek, ya. Nanti kalau yang panjang tak jadi-jadi. Awak bikin salawat Fatih, tak jadi-jadi awak kerja. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, tak jadi-jadi itu. Perlu yang pendek. Baik. InsyaAllah di dalamnya itu yang dimaksud berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pemegang anak kunci surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu tak menyebut berjumpa Nabi, tapi berjumpa Nabi sudah di dalam hadis itu. Luruskan niat, sengaja ku amalkan ini, menjalankan, mematuhi apa yang engkau perintahkan, engkau suruh, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, aku amalkan ini. Baik. Next. Habis. Kita lanjut. Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, artinya ketahui olehmu bahwasanya tiada yang maujud dengan sebenarnya melainkan Allah. Kata Fakihani bahwasanya mengekalkan, menyebut akan dia tatkala masuk ke dalam tempat kediamannya, menafikan papaknya, menafikan miskin. Setiap hendak masuk ke rumah kita, kalau mampu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka tidak akan jatuh kita kepada miskin.
dan anak cucu kita tidak jatuh kepada miskin. Papa itu artinya di bawah miskin. Apa namanya itu? Papa kedana. Papa kedana. Apa itu? Miskin tidak hina, tapi papa kedana itu hina. Miskin itu ialah tak berlebih, tak berlimpah ruah, tapi apa-apa keperluan ada, tak lebih. Kalau papa kedana, apa-apa keperluan memang tak ada. Karena tak ada itulah tak bisa buat ini, tak bisa buat ini, tak bisa buat ini, terhina. Kembali dulu ke atas. Tengok ayat Qur'annya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahui olehmu, sesungguhnya annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Fa'lam di situ tuan saudara-saudara, itu isyarat Allah kepada kita hendak mengucap la ilaha illallah, wajib menuntun ilmu tauhid. Fa'lam, ketahui olehmu, tuntut, belajar olehmu. Itu. Jadi tidak akan ada manfaat ucapan la ilaha illallah yang kosong hatinya daripada ilmu akidah, ilmu tauhid. Dia pahala membaca lah, seperti membaca ayat Quran yang lain, pahala baca. Tapi fadilah la ilaha illallah, seperti yang disebutkan Nabi dalam hadis-hadis sahih, tak dapat dia. Kata Nabi, siapa membaca la ilaha illallah satu kali saja, maka ucapan yang satu itu besok akan dinaikkan ke daun timbangan di akhirat, di mahsyar. Bacaan ucapan satu. Dan langit dan bumi di daun timbangan satu lagi. La rajahat minhu, jauh lebih berat ucapan la ilaha illallah daripada langit dan bumi serta seluruh isinya. Itu ucapan yang macam mana itu? Yang hudurul qalbi, yang hadir hati. Apa yang dihadirkannya? Ilmu tentang tauhid. La, tiada Tuhan. Ilaha, Tuhan. La ilaha, tiada Tuhan. Illa, kecuali Allah. Kan itu terjemahannya begitu. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan. Apa Tuhan? Tuhan apa itu? Hantu. Tuhan tu. Apa Tuhan? Tuhan, supaya sah dikatakan Tuhan, harus mampu membikin sesuatu dari tanpa berbahan baku. Tidak ada bahan bakunya, bisa dibuatnya. Itu baru sah dikatakan Tuhan. Coba cari itu. Mampu membuat sesuatu dari tanpa bahan baku. Ada dapat? Tidak ada itu selain Allah. Hanya Allah yang mampu itu. Selain Allah tidak ada. Mesti pakai bahan baku dia. Paling tidak bahan bakunya tempat dia berada. Atau waktu dia membuat. Coba keluarkan dari waktu. Ada satu benda yang Anda mampu mengeluarkan dari waktu. Ada? Ada tak? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti waktu si pembikinnya itu pakai apa dibikin waktu? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu, pakai kun fayakun. Tidak ada bahan bakunya. La ilaha, tiada ilah, Tuhan. Supaya sah dikatakan Tuhan, alat ujinya harus mampu membuat dari tanpa berbahan baku. Dan itu tak ada, hanya Allah sahaja. Jadi kalau begitu artinya
la ilaha, tiada Tuhan satu lagi yang macam engkau ya Allah, tak ada satu lagi, illallah, hanya engkau saja. Hanya engkau satumu yang macam engkau. Jadi saudara-saudara, waktu kita mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, kita bukan sedang menolak yang disembah orang Hindu, Buddha, Kristen, bukan. Nanti kalau dilanjutkan ke atas, barang siapa diniatkannya tiada Tuhan selain Allah, itu yang disembah Hindu, Kristen, Buddha, yang disembah itu, mereka itu bukan Tuhan, yang kami sembah saja yang Tuhan. Kalau begitu lagi di fikirannya, maka orang ini masih lagi kafir. Kenapa kafir Pak Ustadz? Tapi sudah ditolaknya yang disembah orang tu. Ada tak dalam hati begitu? Soalan dalam hati begitu. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, tak payah kita bahas lagi. Ada ke tak? Kenapa pula masih kafir Pak Ustaz? Tapi dia menolak yang disembah orang tu, menetapkan yang disembah, yang kita sembah ni kok kafir juga. Jawabannya, walaupun ditolaknya yang disembah orang tu, disembah Hindu, Buddha, ditolaknya, tapi disejajarkannya dengan sesembahannya. Sini Tuhan, sana pun Tuhan. Hanya ini Tuhan untuk dia, itu Tuhan untuk mereka. Diakuinya itu Tuhan untuk mereka. Hanya tidak untuk dia, untuk mereka. Pengakuannya kepada Tuhan untuk mereka menyebabkan dia mentuhankan yang tidak Tuhan. Mengakui ketuhanannya yang tidak Tuhan. Di situ kafirnya. Jadi kalau begitu macam mana? La ilaha, bahasa Arabnya la nafiyatu lil jinsi tansibun isma wa tarfa'ul khabar. Itu sama sekali tidak Tuhan. Yang disembah siapa pun tidak Tuhan. Bahkan satu lagi ada yang macam Allah, sama-sama mencipta langit dan bumi, sama-sama mencipta manusia, itulah baru Tuhan. Satu lagi. Tapi itu tak ada. Ada ke tak ada itu? Tak ada. Ada tak satu lagi yang macam Allah? Yang tak ada itulah tak ada kan. Yang tiada itulah tiada kan. Jangan yang itu. Itu sudah jelas bukan Tuhan kok. Kok itu pula tandingannya. Tandingan yang kita sembah, satu lagi macam yang kita sembah. Itu ada tak? Maka yang kita tolak, yang kita katakan tak ada, yang pasti tak ada. Yang pasti tak ada, satu lagi yang macam Allah. Makanya, la ilaha. Tak ada Tuhan. Tuhan mana yang tak ada? Satu lagi macam Allah. Itu yang tak ada. Illallah. Hanya Allah ni saja yang ada. Siapa yang macam tu di dalam jantungnya ketika dia mengucap berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di dalam macam itu, satu kali ucapan itu dibayar Allah dengan pahala yang lebih berat dari langit dan bumi. Itu di hadis sahih. Tak bisa kita menolaknya itu, menguranginya itu, apa iya, apa iya. Tidak, itu pasti. Karena yang menceritakannya hadis sahih. Hadis sahih itu wajib kita i'tiqadkan benar adanya. Tak boleh ragu. Kalau ragu kafir. Jadi tuan-tuan, makanya ayat Quran menyebutnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Didahului fa'lam. Apa itu fa'lam? Maka ketahuilah, tuntut ilmulah, cari ilmunya lah, bahwa tidak ada Tuhan satu lagi yang macam Allah, hanya Allah sendirian yang macam dia. Tak ada satu lagi yang macam dia. Jadi kita ketika la ilaha, tak ada Tuhan, bukan sedang menolak yang disembah orang, bukan. Sedang menolak
satu lagi yang macam yang kita sembah. Ada ke tak ada tu? Jadi yang kita tolak yang pasti tak ada. Jangan hilang itu ya. Pemahamannya itu jangan hilang. Itu adalah milik kita terakhir. Bahkan itu harus kita bela sampai kepada kalam yang terakhir. Udah tak ada lagi yang bisa bergerak. Kaki pun dah tak bergerak. Mata dah tak bergerak. Jantung masih bergerak. Kalau sepanjang sehatnya kita, sepanjang hidupnya kita, meletakkan di dalam, mengikatnya simpul mati di dalam, maka kalam yang terakhir, kekuatan yang terakhir, pasti akan datang dia. Tapi kalau kita tidak ikat simpul mati pemahaman itu, maka kita akan diganggu oleh syaitan. Karena itu sudah janji. Silakan kau ganggu anak cucu Adam, kecuali mereka yang illa ibadakal mukhlasin, kecuali dari anak cucu Adam yang mukhlasin, jelas i'tiqadnya mukhlasin, itu tak bisa kamu ganggu. Lapan minit lagi. Saya hendak pastikan ini la ilaha illallah ini bisa difahami dengan baik. Oleh karenanya kita bikin dulu sesi tanya jawab. Sesuatu yang rasanya kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan. Sehingga target kita, harapannya kita dan ahli keluarga kita bisa mampu memahami makna la ilaha illallah secara hakikat. Hakikat la ilaha illallah itu apa? Silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau tanya, apa hukumnya orang mengatakan Allah itu ternyata lemah dan apa harus dibela? Allah itu ternyata lemah, perlu dibela. Perlu dibela. Apa hukum orang yang mengatakan itu, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijelaskannya apa maksud dia dan dari mana datang latar belakang pemikirannya, ya boleh saja kita letakkan orang itu di tengah, namanya mauquf. Tapi kalau sudah diterangkannya kenapa dia bercakap begitu, Allah itu lemah, makanya perlu saya bela, saya perlu tampil ke depan membela Allah karena saya tengok dia lemah, ini sudah mulai bisa diletakkan hukum kepada orang tu. Hukum pertama, mungkin dia jahil, dia tidak mengenal sifat 20, dia tak belajar akidah. Ketika orang jahil, maka kita tengok apa sebabnya jahil. Mungkin tak ada pelajaran yang sampai kepada dia, atau mungkin dia tak pergi belajar padahal tempat belajar ada, macam-macam sebab. Nah, di sini hendak kita hendak kita perhatikan sebab musabab orang boleh bercakap begitu. Namun kalau sudah belajar dia, ada tempat belajar yang diajarkan guru pun bukan seperti itu, tapi dia memahami seperti itu, ya itu satu kefatalan dirinya, kebatilan yang menggeser dia kepada kekafiran. Karena membela Allah bukan karena lemahnya Allah. Itu kata membela Allah. Nahnu ansarullah, kami pembela Allah yang ada di dalam Al-Quran. Bukan artinya membela Allah dari kelemahan, kehinaan, bukan. Itu kata simbol. Membela Allah, membela diri kita yang diridai Allah. Perbuatan kita bukan membela Allah. Kita membela diri kita supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka, supaya tidak dihinakan Allah di dunia. Tapi
Karena jalannya jalan perintah Allah, jalan agama Allah, dikatakan membela Allah. Dapat tak dia benda tu? Nampak tak dia itu? Kalau tak nampak dia itu, sebaliknya yang dia lihat bisa menyeret dia kepada kekafiran. Allah tu lemah, makanya perlu dibela. Tapi biasanya anda yang sudah faham bahawa ini cakap orang bodoh, jangan dilayani. Nanti lama-lama awak pun jadi bodoh juga. Kalau dah tahu kita ini cakap orang bodoh, ini cakap orang yang belum belajar sifat 20 sedikit pun, di awal saja bercakap dia kita dah tahu ini datang dari kebodohanmu, jangan lagi dilayani. Nanti habis di situlah waktu awak. Habis melayani orang bodoh, jangan dilayani ya. Jadi ditengok datangnya dari mana, atau mungkin datangnya dari mencemooh. Hanya dia tahu, tapi dia ingin meremeh-remeh, mencemoohkan agama. Kasihanlah Allah ni, ayo kita tolong dulu. Dari mencemooh. Sepakat ulama atas kekafirannya kalau dia niat meremehkan, mencemooh. Baik. Yang lain? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai wirid tadi Ustaz, ucapkan la ilaha illallah. Mudah mengucapkannya kan mudah Ustaz, tapi memasukkan kalimat mati itu kan sangat sulit Ustaz. Jadi yang perlu saya tanyakan, kapan kita waktu-waktu yang bisa khusyuk atau bisa masuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan aja orang kalau kalimat ini kan sambil jalan bisa, sambil kapan bisa kan. Tapi yang Ustaz sampaikan tadi betul-betul meresapi gitu ya. Kapan saatnya itu Ustaz? Saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya panjang. Kalau disingkatkan, harus suluk. Harus suluk. Kalau mau betul-betul duduk dia di dalam kalbu, makna dan nurnya, cahayanya memang harus suluk. Tapi suluk tidak mudah. Harus punya ancang-ancang yang panjang. Dia harus menyediakan waktu yang agak panjang, minimal 10 hari. Dia harus bersiap untuk dalam kekangan bimbingan mursyid, bimbingan guru. Di antaranya selama 10 hari itu jangan dulu makan yang berdarah atau yang muncul dari yang berdarah. Jangan bercakap lebih dari 7 patah kata yang tidak ada keterpaksaannya. Kalau sangat terpaksa bolehlah 7 kalimat. Jangan 8 batal. Walaupun udah 9 hari awak, ulang dari hari 1 lah. Karena awak sudah membatalkan suluk awak. Kemudian jangan menoleh kemana-mana, tutup wajah. Makanya pakai apa? Pakai kelambu atau kalau biar samping-samping tak nampak. Itu sudah dari tahun 500 sudah dipraktikkan Imam Ghazali, kemudian diwarisi oleh Bahauddin Shah An-Naqsabandi, dan terus generasi ke bawah sampai ke zaman kita ni. Supaya itu tadi. Tapi tak sampai suluk pun bisa. Cuman ya itulah hasilnya pun tidak maksimal. Kalau hendak maksimal ya mesti suluk.
tonton video Dr. Ar-Razi tentang suluk, banyak di situ bimbingan-bimbingannya. Kitabnya salah satu kitab suluk tuh inilah Syiarus Salikin, salikin suluk. Syiar jalan, salikin orang yang suluk. Jalan orang yang suluk ini. Di depan, tugas orang suluk itu mengendalikan dirinya yang sebenarnya. Kita yang sebenarnya bukan ini. Bukan mata, telinga, kepala. Tak. Kita yang sebenarnya adalah roh. Rohlah yang memerintah mata, kepala, tangan, kaki. Rohlah yang memerintah. Maka yang memerintah roh siapa? Yang memerintah roh adalah Allah. Kalau begitu dekati Allah. Caranya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti di dalam suluk tidak ada Tuhan. Tuhan yang mana? Yang mengatur manusia, yang mengatur tangan, yang mengatur kaki, yang mengatur telinga. Tidak ada yang mengatur diriku ini kecuali Engkau ya Allah. Panjanglah itu ceritanya itu. Kesimpulannya, bagaimana memasukkan la ilaha illallah ke dalam diri kita? Jawabannya, masukkan sajalah dulu begitu. Hentam-hentamkan sajalah dulu begitu. Kalau belum ada waktu untuk suluk, tapi pada satu waktu ada kemampuan untuk bersuluk, barulah benar-benar bisa diuraikan itu, bisa dijawab dan bisa dirasakan. Karena ilmu ma'rifat bukan ilmu tulisan, dia ilmu rasa. Makanya orang yang pinter, profesor pinter, tapi tak suluk, pasti itu menantang-nantang ilmu suluk. Perhatikan, dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi itu, orang yang pinter dia, tapi tidak masuk di dalam dunia ma'rifat, kerjanya pasti membantah ma'rifat itu. Tak makan mau itu berdamai dengan ilmu ma'rifat. Tengok di YouTube tuh. Yang membantah ilmu sufi itu siapa? Ahli-ahli zahir. Profesor-profesor pandai-pandai, pinter-pinter, tapi tidak masuk ke dunia ma'rifat. Pasti akan membantah dunia ma'rifat. Karena dunia ma'rifat, dunia rasa. Dunia rasa. Yang tak ikut merasakan, ya menolaklah. Menolaklah. Baik. Muqaddimahnya kalau bisa menonton YouTube, tonton video-video Buya Ar-Razi Hashim, Dr. Ar-Razi Hashim, ya. Bagaimana urgensinya bersuluk. Bagaimana kepentingannya bersuluk. Baik. Karena waktu kita habis, anggap bab tsani, bab yang kedua ini anggap belum dimulailah. Jadi kita nanti memulainya dari bab yang kedua ini, yakni fadilat la ilaha illallah. Kalau dapat kita fahami bab ini, bab yang satu ini, maka kita telah mempunyai anak kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karenanya kita berharap sebelum pengajian berikutnya tolong dibaca sehingga tinggal melengkapi nanti pemahamannya. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlina.
وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.